Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai janji saya tadi, saya akan melanjutkan tentang salat istiqo bagian kedua dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kita mulai saja. Udah ngantuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa lana nabi bil alim bidarin amin. Syekh Abu Suja berkata, "Tsumma yakhtubu ba'daha khutbataini wa yuhillu wa yuhawwilu ridaahu wa yaj'alu a'lahu asfalahu wa yukthiru minad du'a'i wal istighfar." Kemudian imam berkhutbah dua kali. Imam khutbahnya dua kali setelah sholat dan memindahkan selendangnya yang di atas, menjadikannya di bawah, dan imam hendaknya memperbanyak doa dan istighfar. Selendangnya dipindahin dari atas pindah ke bawah dan sering memperbanyak dengan membaca istighfar. Apabila imam telah selesai sholat, imam disunahkan berkhutbah. Sudah selesai sholat nih istiqo, disunahkan imam betul-betul berkhutbah pada suatu tempat yang tinggi, ya, dengan khutbah dua kali. Sebab Nabi Muhammad SAW berkhutbah pada sholat istiqo di atas mimbar, tempat yang tinggi, ya, di atas mimbar gitu ya. Hendaknya imam memohon ampunan kepada Allah pada permulaan khutbah yang pertama 9 kali, ya. Jadi di sini ketika khutbah, imam memohon kepada Allah pada permulaan khutbah yang pertama, ya. Astagfirullahaladzim 9 kali. Dan pada permulaan khutbah keduanya 7 kali membaca ampunan, istighfar, ya, maksudnya. Sebab istighfar itu memang sesuai dengan keadaan ketika itu. Jadi khutbahnya itu pada khutbah pertama disunahkan, ya, imam, maksudnya bukan disunahkan, imam memohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar 9 kali pada khutbah pertama. Pada khutbah kedua imam membaca istighfar sebanyak 7 kali, ya. Sebab istighfar itu sesuai dengan keadaan ketika itu, keadaan ketika belum turun hujan maksudnya. Hendaknya imam memohon ampunan kepada Allah. Maksudnya kita lanjutkan ini. Setiap yang hadir harus berhati-hati, jangan sampai lisannya memohon ampunan kepada Allah tetapi hatinya tetap berkehendak melakukan kezaliman dan penyelewengan, tidak mau menegakkan had-had Allah, dan senantiasa menipu rakyat jelata yang dikhawatirkan akhirnya tertimpa kutukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali, sebab kelakuan serupa itu adalah sifat-sifat orang Yahudi yang telah dicela oleh Allah dalam kitab sucinya Al-Quran, dan sebab yang demikian itu sama halnya dengan mempermainkan Allah. Ini udah jelas saya bacain, ya kan? Gak perlu saya jelasin lagi, ya, udah jelas, ya. Jadi ketika itu mau sholat, ketika mendengarkan khutbah itu setiap hadir harus berhati, jangan sampai ketika mau sholat istiqo gitu kan, jamaahnya itu tidak boleh, jangan sampai lisannya itu memohon ampun kepada Allah, kan, tapi hatinya berkehendak tetap ingin berbuat zalim. Itu nggak boleh, menipu rakyat dan sebagainya, ya kan, itu tidak boleh. Para ulama telah menerangkan bahwa si istighfar yang seperti itu adalah berdosa. Ya, ulama menerangkan bahwa istighfar seperti itu adalah berdosa. Istighfar tapi hatinya tetap ingin berbuat zalim, ya kan. Telah disebutkan bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beristisqa tidak membuat sesuatu yang lain daripada istighfar. Kemudian kaum muslimin bertanya-tanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak memohon turun hujan?" Umar menjawab, "Aku memohon turunnya hujan dengan kunci-kunci langit yang digunakan untuk menurunkan hujan." Kemudian Umar membaca ayat, "Istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara." Memohon ampunan kepada Tuhanmu sekalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jika kamu sekalian mau memohon ampunan, niscaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang deras kepada kamu sekalian. Ini jelas ada dalilnya.
Imam hendaknya memutar atau memindahkan selendangnya seperti yang disebutkan oleh pengarang. Yang demikian itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian kaum muslimin juga hendaknya memindahkan selendangnya sebagaimana yang dilakukan khatib atau imam. Kan? Jadi sini saya jelaskan lagi dan ulang ya. Setiap yang hadir jamaah, hatinya maksudnya berhati-hati, jangan sampai ketika dia beristighfar di mulutnya tapi hatinya tetap berbuat solim, ingin berbuat solim, atau melakukan penyelewengan, ya kan? Hati-hati, itu maksudnya. Itu sama juga dia mempermainkan Allah, gitu maksudnya ketika beristighfar. Baik, kita lanjutkan. Memindahkan selendang itu mengandung isyarat terhadap perubahan keadaan dari kelaparan yang memayahkan kepada kemakmuran, dan dari kesulitan kepada kemudahan, serta dari kutukan Allah kepada turunnya belas kasihan Allah. Imam hendaknya mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Yang demikian itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berdoa dengan doa Rasulullah SAW dan memuncakkan doanya dengan suara rendah dan suara keras, karena ada firman Allah SWT, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoa kamu sekalian kepada Tuhanmu secara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika imam merendahkan suaranya, para muslimin hendaknya berdoa, dan jika imam mengeraskan suaranya, para muslimin juga supaya mengamini. Ya, jika imam ini merendahkan suaranya, muslim hendaknya berdoa. Tapi kalau imam mengeraskan suaranya, maka orang muslimin mengamininya. Di antara kelompok doa adalah Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal la'wani wal juhdi wad dunki ma la yushka illa ilaik. Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana dar'a wasbina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard. Allahumma rfa' anna jahda wal ju'a wal ura waqshib anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta bina ghaffara fa'arsilis sama 'alaiha midrara. Ya Allah, hendaklah maksudnya hamba-hamba kamu menderita kelaparan, menderita kepayahan dan kesempitan yang tidak dapat diadukan kepada siapapun selain kepadamu ya Allah. Ya Allah, semoga engkau menumbuhkan tanaman, semoga engkau deraskan air susu, semoga engkau turunkan berkah langit atau hujan, semoga engkau tumbuhkan berkah atau tumbuh-tumbuhan bumi. Ya Allah, semoga engkau berkenan menghilangkan kepayahan dari kami, kelaparan dan ketelanjangan kami. Semoga engkau hilangkan bala yang tidak kuasa dapat kami tidak kuasa dapat menghilangkannya kecuali engkau. Ya Allah, kami mohon ampunan. Kami yakin bahwasanya engkau terhadap kami adalah zat yang maha pengampun. Karena itu kami memohon semoga engkau berkenan menurunkan hujan yang deras. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat al-fakir dan umumnya para kabilah. Saya nggak perlu jelasin lagi ya, udah jelas ini ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat al-fakir, ya ada ngantuk ini, dan umumnya kepada jamaah sekalian. Dan barangkali ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, kiranya mohon diluruskan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.